Berlatar belakang di sebuah rumah, cerita ieu teh dibimitian dengan memperlihatkan seorang pria misterius yang sedang mencukur jenggot. Sepertinya pria itu akan merubah penampilan layaknya Santa Claus. Setelah itu, ia memakaikan topeng di wajahnya. Namun di ruangan lain, terdapat seorang wanita yang sudah dalam keadaan terikat sambil berteriak, menangis dan berusaha melepaskan diri. Namun si pria misterius itu tidak menghiraukannya, ia tetap fokus merubah dirinya menjadi seorang Santa Claus. Dari sini sudah bisa disimpulkan kalau pria itu bukanlah Santa Claus baik hati, melainkan Santa Claus psikopat. Tak hanya seorang wanita yang disekap, ternyata si Santa masih memiliki tahanan lain yang merupakan seorang pria. Terlihat pria itu sudah keadaan terikat di sebuah kursi dan juga dihiasi lampu-lampu Natal. Tak berselang lama, si Santa pun datang, kemudian ia pun langsung menghabisi pria itu dengan cara disetrum di kursi tersebut. Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru saja terbangun dari tidurnya. Wanita itu bernama Aubrey dan ia merupakan seorang polisi di kotanya itu. Aubrey terbangun karena panggilan telepon dari atasannya yang bernama Sheriff Cooper. Sang atasan memerintahkan Aubrey untuk segera ke kantor, di mana Sheriff Cooper mendapatkan informasi bahwasannya salah satu anggotanya yang bernama Jordan tiba-tiba menghilang saat sedang bertugas malam. Jadi mau tidak mau Aubrey harus menuruti perintah atasannya, meskipun sebenarnya hari itu merupakan hari libur dan bertetapan pada malam Natal. Setelah bersiap-siap dengan seragamnya, Aubrey terlebih dahulu bertemu dengan ayah dan ibunya. Tampak sang ayah sangat menyayangi Aubrey dan sangat mendukung tugas dan tanggung jawab Aubrey sebagai seorang polisi. Di sini Aubrey meminta maaf pada kedua orang tuanya karena dirinya harus memenuhi panggilan tugas mendadak. Jadi ia tidak bisa menikmati malam Natal bersama kedua orang tuanya. Namun kedua orang tua Aubrey tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka hanya bisa mengingatkan agar tetap waspada dan berhati-hati saat bertugas. Di tengah perjalanan menuju kantor, kebetulan searah dengan kediaman wali kota, Aubrey pun berhenti sejenak untuk menyapa sang wali kota yang sedang merias pohon Natal. Tak berselang lama, muncullah putri wali kota yang bernama Tiffany. Ini si Glisna. Berbeda dengan Aubrey dan ayahnya yang terlihat sangat dekat, hubungan Tiffany dengan ayahnya terlihat jauh dari kata dekat. Pasalnya, di hadapan Aubrey, mereka malah bertengkar dan tidak melihat situasi. Sebelum pergi ke kantor, Aubrey juga sempat berhenti dan menyempatkan diri berdoa dan merenung di sebuah gereja. Tak lama kemudian muncul seorang pendeta bernama Medley yang tiba-tiba menyentuh pundak Aubrey. Aubrey yang merasa risih pun segera pergi dari gereja itu karena ia mengetahui bahwa si Medley ini adalah oknum pendeta mesum yang gila terhadap wanita. Singkat cerita, sampailah Aubrey di kantornya. Di sana juga sudah ada rekan kerjanya yang bernama Brenda. Tak lama datang rekan kerjanya yang lain bernama Giles. Saat itu dirinya datang terlambat ke kantor karena Giles mampir ke toko terlebih dahulu dan membeli beberapa hadiah, di mana hadiahnya itu untuk Brenda dan Aubrey. Di tengah perbincangan hangat mereka, tiba-tiba telepon kantor berdering karena adanya aduan dari masyarakat. Saat itu Aubrey mendapat laporan bahwa terdapat seorang Santa Claus yang sering menjahili pada anak-anak. Tanpa berlama-lama, Aubrey segera menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi, terlihat banyak sekali orang yang memakai kostum Santa. Mereka sedang sibuk dengan aktivitas dan pekerjaannya masing-masing. Kemudian kita diperlihatkan pada seorang Santa yang sedang bersama anak kecil, yang diduga ialah pelakunya. Langsung saja Aubrey menghampiri si Santa itu. Di situ terjadilah perdebatan. Kemudian adegan pun berpindah kepada seorang ibu dan anak perempuannya, di mana mereka sedang berdebat karena si anak tiba-tiba merebut obat yang mau diminum oleh ibunya. Si anak meminta pada ibunya agar mereka pergi ke mall. Maka dari itu si ibu pun pergi untuk bersiap-siap menuruti keinginan putri tercintanya. Ketika si ibu pergi ke belakang untuk bersiap-siap, tiba-tiba si anak mendengar suara bel yang berarti ada seorang tamu di depan rumahnya. Ketika si anak membuka pintunya, ternyata itu adalah Santa Claus. Awalnya si anak berharap kalau Santa akan memberinya hadiah. Memang benar si Santa memberikan hadiah, akan tetapi berupa tongkat listrik dan besi runcing. Tanpa lobo-omong, si Santa Claus psikopat itu pun langsung membunuh si anak secara sadis. Entah apa tujuannya.
Setelah itu, adegan pun memperlihatkan kepada seorang kakek bernama Mackenzie. Terlihat si kakek ini sedang menderita sebuah penyakit, di mana penyakit yang dideritanya seperti lumpuh, sampai-sampai dirinya tidak bisa berbicara, mendengar, dan mencium. Diketahui Mackenzie sudah menderita penyakit ini selama bertahun-tahun. Di situ juga sudah ada cucunya yang bernama Dennis, nama lainnya Dentol, Dennis Con. Saat itu, ia sedang mengambil uang di dompet kakeknya, karena Dennis akan pergi bermain bersama kekasih tercintanya, yaitu Tiffany. Ya, Tiffany yang merupakan anak dari wali kota. Namun ketika mengambil dompet kakeknya, si Dennis dibuat terkejut di mana si kakek secara tiba-tiba bisa berbicara. Si kakek mengatakan kepada Dennis untuk berhati-hati dengan Santa Claus. Jika kamu bertemu dengan dia, sebaiknya kau lari, selamatkan dirimu. Namun tak berselang lama, datang seorang perawat cantik yang kala itu akan memandikan Mackenzie. Dennis pun memberitahu si perawat kalau barusan kakeknya bisa berbicara. Namun anehnya Mackenzie kembali diam saat perawatnya datang. Entah pikiran si Dennis yang kejauhan atau memang benar-benar si Mackenzie ini hanya modus belaka. Mr. Mackenzie. I swear, he just said he hasn't said anything in over a year. Kembali ke polwan cantik yaitu si Aubrey. Terlihat si Aubrey sudah sampai di sebuah rumah di mana lokasi dilaporkannya seorang Santa Claus membuat keributan. Dari luar saja Aubrey sudah mencium bau busuk yang sangat menyengat, yang pasti itu bukan bau puak alias bau kentut. Tanpa rasa ragu atau takut sedikit pun, Aubrey langsung masuk ke dalam rumah itu. Betapa terkejutnya ketika si Aubrey sudah berada di dalam, ia menemukan jasad seorang pria. Dan ternyata jasad tersebut adalah si Jordan yang dibunuh menggunakan kursi listrik saat di awal film tadi. Kemudian Aubrey melanjutkan penelusurannya di rumah itu. Lagi-lagi ia menemukan satu jasad yang merupakan seorang wanita, di mana beliau merupakan wanita yang diikat dan berteriak sama saat di awal film. Di saat situasi sedang tegang, Aubrey dikejutkan dengan kedatangan Sheriff Cooper. Cooper menyuruh Aubrey untuk segera kembali ke kantor atau pulang saja ke rumah karena Cooper menganggap kalau Aubrey belum terlatih untuk menangani kasus pembunuhan ini. Namun Aubrey menolak permintaan dari Cooper. Ia tetap kekeh dan ingin menangani kasus pembunuhan itu. Ditambah karena perayaan malam Natal akan diadakan malam itu juga, jadi akses jalan ke kota ditutup. Sehingga hal itu membuat Cooper leluasa untuk menangani kasus ini sendirian. Those parking violations and stray cats. I know CSI Miami. This is payback, so put in my town. Setelah itu kita diperlihatkan pada Tiffany yang sedang berada di Hotel Oyo dan hotel tersebut sedang dijadikan tempat studio foto. Di situ ia bertemu dengan ketiga temannya yang pada saat itu sedang mengadakan pemotretan model majalah dewasa. Kemudian Tiffany keluar dari kamar hotel itu dan kembali ke mobilnya. Namun ketika dirinya mau turun, ia sempat melihat si Santa psikopat yang berniat masuk ke hotel itu. Beruntung Tiffany sudah pergi duluan dari tempat tersebut, karena dengan masuknya si Santa psikopat yang tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari korban selanjutnya. Alhasil si Santa membunuh satu persatu teman Tiffany di kamar hotel itu dengan membabi buta. Namun seorang model di tempat itu berhasil melarikan diri dengan meloncat dari atas jendela. Tapi sangat disayangkan, seberapapun jauh ia kabur, pada akhirnya ia berhasil tertangkap. Kemudian model itu dimasukkan ke dalam mesin penggiling hingga tewas mengenaskan. Kemudian adegan pun berpindah ke kantor sheriff, di mana Aubrey dan rekan-rekannya sedang membicarakan kasus atas kematian dari si Jordan dan seorang wanita di rumah yang sama. Di saat sedang ruwet, lalir sirah memikirkan kasus itu, mereka semua dibuat tambah runyem karena menerima dua panggilan sekaligus dari orang yang berbeda. Mendengar panggilan tersebut yang tadinya si Aubrey akan menemui si penelpon A, namun Cooper menyuruh Aubrey untuk menemui si penelpon B saja, karena Cooper mengaku sudah kenal dan dekat dengan keluarga penelpon dari si A. Mereka pun langsung meluncur ke lokasi masing-masing. I'm really sorry. I don't want this. It's alright. It's okay. Pada malam itu juga situasi semakin kacau. Baru saja mereka akan menangani kasus kematian si Jordan, ternyata sudah ada dua kasus pembunuhan lain secara bersamaan. Maka dari itu Cooper, Aubrey dan rekan-rekan lainnya bekerja sama secara penuh di malam Natal kali ini demi memecahkan siapa dalang dari semua pembunuhan ini. Di balik itu sepertinya mereka mulai menemukan petunjuk tentang pembunuhan di hotel karena mereka menemukan kamera yang masih menyala menghadap ke arah korban, yang tentu saja kamera tersebut merekam semua kejadian di hotel itu.
itu. Sementara di pusat kota, kita diperlihatkan pada beberapa gadis menggunakan kostum Santa yang tengah menghibur warga sekitar. Tak berselang lama, muncullah si pendeta Medley, yaitu oknum pendeta mesum. Kemudian ia meminta izin kepada para gadis untuk memotretnya, yang nantinya foto mereka akan dipajang di hari perayaan Natal di gereja. Namun siapa sangka, si Medley malah memotret bagian mantapnya saja. If I could just get one shot for the Paris newsletter. Kembali ke kantor serif, akhirnya Aubrey dan rekan-rekannya sudah menemukan petunjuk jelas yang mana si pelaku pembunuhan menggunakan kostum Santa Claus. Maka dari itu, ia segera menghubungi si Giles yang sedang berjaga di lapangan untuk melakukan razia pada orang-orang yang menggunakan baju Santa dengan ciri-ciri yang sudah ditentukan. Kemudian pada suatu malam di gereja yang tenang, terlihat pendeta Medley sedang berceramah, di mana dirinya berceramah yang dihadirkan oleh satu orang wanita tua. Namun tak berselang lama, datanglah si Santa psikopat ke gereja itu. Medley mengira si Santa ini ingin mendengarkan ceramahnya. Ternyata si Santa langsung menghabisi Medley dengan cara menusuknya berulang kali. Wanita tua yang melihatnya pun sangat ketakutan dan memohon-mohon agar si Santa tidak membunuhnya. Namun tak disangka-sangka, si Santa malah memberikan sejumlah uang pada wanita tua itu dan pergi meninggalkannya. Say a word. Kembali ke pusat kota, terlihat di situ sudah banyak sekali warga karena pada malam itu tengah dirayakan malam Natal dengan diadakannya pawai perayaan. Ternyata Aubrey juga sudah berada di lokasi, yaitu menjalani tugasnya untuk mengintai setiap orang yang menggunakan kostum Santa. Setelah beberapa saat mengintai dan menyelidiki, akhirnya Aubrey tertuju pada satu orang yang bernama Stein. Diduga ia merupakan Santa pembunuh atau Santa psikopat itu. Langsung saja Aubrey mendatangi Stein yang sedang makan batagor di sebuah restoran. Mungkin karena panik atau kaget karena tiba-tiba dirinya disamperkan oleh polisi, Stein pun berusaha kabur dari Aubrey. Lantas Aubrey pun langsung mengejarnya. Ketika sudah berada di belakang restoran, tiba-tiba Aubrey yang sudah terpojokan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya ditincak alias diinjak di bagian perut oleh Stein. Saat Stein akan mengeluarkan pisau yang disembunyikan di kaki untuk membunuh Aubrey, beruntung si koper datang tepat waktu. Stein yang melihat si koper datang, ia pun segera melarikan diri. Setelah kejadian tadi yang hampir saja membuat Aubrey terbunuh, lantas ia pun langsung mengobati luka di tubuhnya sambil menelpon sang ayah tercinta. Ia mencurahkan isi hati dan pikirannya yang sedang kacau dan memberitahu kepada orang tuanya supaya tidak datang ke acara pawai perayaan yang akan diadakan malam nanti. Dad. The time comes, you'll know what to do. Double S. Kemudian adegan pun berpindah ke kediaman wali kota yang saat itu sedang menikmati udara segar di malam Natal. Tak berselang lama muncullah putri kecilnya si ayah yang memperingatkan untuk tidak merokok lagi karena sebelumnya sang ayah sudah berjanji. Sepertinya sang wali kota lebih dekat dengan putri kecilnya dibandingkan dengan Tiffany. Saat itu juga datang Tiffany bersama kekasihnya yaitu Dennis. Sudah dipastikan mereka akan melakukan silaturahmi kelamin di rumah ayahnya sendiri, anak Dajjal. Sang ayah yang melihat kelakuan anaknya pun hanya bisa pasrah saja. Mungkin karena sifat si anak seperti itu membuat keduanya tidak harmonis. Tanpa disadari, ternyata si Santa psikopat sudah berada di dekat rumah wali kota yang tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk mencari korban-korban selanjutnya. Di saat keadaan rumah sudah sepi, si Santa pun langsung melancarkan aksi sadisnya. Ketika si wali kota sedang teleponan dengan salah satu serif untuk mengucapkan selamat Natal, tiba-tiba dari arah belakang, si wali kota dicekik menggunakan kabel lampu Natal hingga tewas saat itu juga. Year of keeping our town. Hello? Poor Santa Claus. Setelah berhasil membunuh wali kota, kini Santa psikopat mulai masuk dan target selanjutnya adalah Tiffany yang sedang cipokan bersama Dennis. Baru saja mereka akan melakukan silaturahmi kelamin, tiba-tiba si Santa psikopat sudah berada di kamar. Tanpa loba omong, ia pun langsung membantai mereka berdua dengan membabi buta. Di mana Tiffany diangkat dan tubuhnya ditancapkan di patung kepala rusa, sedangkan Dennis ya dibabetkan oleh kampak hingga kepalanya terbelah menjadi dua. Sekarang di rumah itu hanya tersisa putri kecil wali kota. Namun si Santa tidak membunuhnya dan hanya memberikan hadiah lalu pergi begitu saja. Wolf in sheep's clothing, hiding in plain sight.
Kembali ke pusat kota, terlihat para warga semakin ramai berdatangan karena pawai akan segera dimulai. Namun ada satu orang berkostum Santa yang membuat keributan di tengah kerumunan warga. Salah satu sheriff mengira kalau orang itulah pelaku dari pembunuhan yang selama ini mereka cari. Tanpa pikir kos kumaha deui, Aubrey dan Cooper langsung mengejar si Santa itu. Akan tetapi si Aubrey sempat dibuat pusing karena melihat banyak sekali orang yang menggunakan kostum Santa. Namun pada malam itu ternyata ayah Aubrey menjadi salah satu Santa di atas mobil perayaan, dan ayahnya memberitahu kemana kaburnya si Santa pembuat keributan itu. Hingga akhirnya mereka berhasil menangkap Santa itu dan menjebloskannya ke penjara. Setelah itu Aubrey yang masih penasaran, ia pun kembali ke hotel tempat kejadian pembunuhan. Secara kebetulan di sana sudah ada si botak Stein yang mondar-mandir di luar hotel. Lantas Aubrey pun langsung mengikutinya. Ketika sudah sampai, ia pun langsung menodongkan senjatanya, sehingga terjadilah saling todong-menodong senjata. Namun Aubrey berhasil menembak Stein lebih dulu, tepat mengenai tarangna hingga Stein tewas saat itu juga. Setelah menembak Stein, Aubrey melihat kotak hadiah berwarna merah. Ia pun langsung sadar di mana setiap lokasi pembunuhan pasti ada kotak hadiah berwarna merah yang sama. Maka dari itu Aubrey pun langsung kembali pulang karena yang ternyata ibunya juga sempat mendapatkan kotak hadiah yang sama. Pada akhirnya ia sadar kalau pelakunya bukanlah Stein. Di kantor polisi terlihat Giles sedang mengobrol dengan Cooper, dan pada malam itu ia meminta izin untuk pamit pulang karena jam tugasnya sudah selesai. Akan tetapi sebelum pulang, si Cooper menyuruh Giles untuk membuang sampah terlebih dahulu. Dan ketika ia akan membuang sampah, ia melihat sebuah mobil yang terparkir sembarangan. Ketika dicek, tiba-tiba sangat disayangkan, bukannya pulang ke rumah, si Giles malah pulang ke rahmatullah karena Santa membunuhnya saat Giles mencoba mengecek mobil tersebut. Sementara di sisi lain, Aubrey mencoba menghubungi Cooper, sudah dipastikan itu adalah incaran dari Santa psikopat. Cooper yang tidak percaya pun langsung mematikan teleponnya karena ternyata dirinya juga mendapatkan kotak hadiah itu. Dan benar saja, tiba-tiba semua lampu ruangan mati. Si Santa psikopat juga sudah berada di sana dengan membawa flamethrower. Hingga pada akhirnya Cooper pun tewas terbakar. Setelah membunuh Cooper, kini Santa psikopat berniat membunuh Brenda. Ketika si Brenda sudah terpojok di ujung lorong, tiba-tiba si Santa mendengar suara orang berkostum Santa lain yang ditangkap beberapa waktu lalu. Biar gak riut, kita sebut saja dia Ijal. Mendengar teriakan dari si Ijal membuat perhatian Santa psikopat teralihkan. Dan pada akhirnya si Ijal yang sebenarnya tak bersalah pun harus menjadi korban Santa psikopat. Karunya sementara si Aubrey yang sudah sampai di rumah, betapa sedih dan kecewanya setelah mengetahui sang ayah tercinta sudah tewas dengan kondisi organ tubuh yang kalawaran. Sang ibu yang saat itu bersembunyi di balik lemari pun hanya bisa menangis ketakutan. Akibatnya membuat Aubrey sangat marah dan berjanji akan membalaskan semua ini kepada si Santa psikopat. Sedangkan si Santa psikopat yang sudah selesai membunuh Ijal, ia pun kembali mendekati Brenda dan berniat akan membunuhnya. Namun beruntung Aubrey datang tepat waktu dan adegan pergelutan pun tak terhindarkan. Setelah pergelutan yang cukup alot, Aubrey pun berhasil membunuh si Santa psikopat itu dengan cara membakarnya hidup-hidup menggunakan senjata flamethrower. Setelah itu Aubrey pun langsung menyelamatkan Brenda. Kemudian adegan pun menceritakan tentang masa lalu Santa psikopat. Pada waktu itu ayah dari si Santa telah membunuh beberapa warga, termasuk istrinya sendiri karena sakit hati melihat istrinya selingkuh. Maka dari itu ayah dari si Santa menjadi sangat brutal dan membunuh siapa saja meskipun orang itu tak bersalah. Polisi yang sudah mengetahui kasus itu mulai mengepung ayah si Santa, dan polisi yang mengepungnya ternyata adalah ayah dari si Aubrey. Ternyata ayahnya Aubrey merupakan pensiunan polisi.
Makanya ia sangat mengerti dan mendukung tugas dan tanggung jawab putrinya itu. Ketika si ayah Santa sudah siap melawan dengan flamethrowernya, ayah Aubrey pun langsung menembakkan pistolnya tepat mengenai si ayah Santa dan membuat senjata yang dipegangnya meledak. Hal itu mengakibatkan ayah dari si Santa tewas terbakar. Melihat sang ayah tewas terbakar, Santa kecil pun bertekad akan membalaskan dendamnya. Adegan terakhir pun memperlihatkan yang ternyata Santa psikopat itu masih hidup dengan kondisi setengah bengetna dipenuhi luka bakar. Kemudian Santa psikopat itu pun pergi meninggalkan kota dengan mobil pick-up-nya. Dan film pun anggesan. Wes, mungkin segitu wae info ti pusat mengabarkan. Selamat merayakan hari Natal untuk teman-teman kita. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusana. Saya Dharma yang bertugas di pedalaman Palung Mariana mengucapkan hatur nuhun. Silakan Bapak Hansi penutupan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.